mungkin belum berkesempatan untuk ikut yang di episode pertama, tapi di episode pertama yang kemarin ini kita ditemani oleh teman-teman dari CM Labs. Jadi di episode pertama yang lalu itu kita bahas soal SEO introduction, tentang gimana sih caranya SEO bisa membantu untuk mengembangkan bisnis kamu. Nah, untuk episode kedua kali ini kita kedatangan Mbak Alvin. Jadi Mbak Alvin ini merupakan SEO spesialis dari CM Labs yang juga nanti akan menjelaskan bagaimana sih cara untuk upscale your business with SEO content strategy. Kayak gitu. Nah, mungkin sebelum kita mulai bisa pantau terus gimana sih caranya kita bisa untuk upskill bisnis kita. Dan tentunya kalau misalkan nanti akan ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan di room chat, nanti langsung aja kalian ketik, atau mungkin kalau misalkan nanti di angkat tangan aja, biar kalau misalkan malu-malu bisa chatting aja, kayak gitu. Nah, mungkin kita nggak perlu lama-lama juga ya. Dari Mbak Alvin mungkin bisa perkenalan dulu ke teman-teman, atau mungkin menyapa terlebih dahulu. Aman? Aman tapi agak sedikit kecil. Oke, aku deketin kali ya. Nanti kalau misalkan kurang jelas bisa kabarin langsung aja. Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan Dani, cuman lebih oke kalau panggil Alvin. Di CM Labs aku sebagai SEO spesialis, juga growth hacker. Itu aja sih, mungkin nanti beberapa penjelasannya akan memang fokus ke konten. Semoga bermanfaat ya. Siap. Nah, Mbak Alvin, ini kan Mbak Alvin dari CM Labs ya Mbak ya. Mungkin di sini kan teman-teman ada yang barusan pertama kali, bisa dijelasin dong sebenarnya CM Labs ini apa sih? Dan sebenarnya apa yang bisa dibawa dari CM Labs itu sendiri untuk teman-teman sekalian? Oke, CM Labs itu company yang dia tuh fokus ke SEO gitu ya. Jasa SEO, ada juga produk yang membantu aktiviti SEO juga gitu, SEO artikel nih, itu kita juga perlu nge-track kita ada di halaman berapa sih atau di ranking berapa kayak gitu. Terus juga ada beberapa jasa lain kayak backlink, kemudian ada juga content writing. Kalau misalkan dari sebuah perusahaan itu dia nggak punya tim in-house yang bikin artikel atau pengen tingkatin aset artikelnya, itu juga bisa di kita. Gitu. Kayak gitu. Oke, berarti itu tadi introduction dari CM Labs secara singkatnya. Jadi CM Labs bisa bantu teman-teman. Oke, suaranya kayak hilang lagi nih. Oh, nah, sip, sip. Teman-teman kalau misalkan nanti ada pertanyaan Mbak Alfi, nanti bisa aja langsung ditanyakan di chat room-nya ya. Jadi teman-teman kalau misalkan nanti di akhir sesi, Mbak Alvin bisa berkesempatan untuk memilih siapa pertanyaan terbaik yang akan dapat e-money dari langsung aja. Kalau gitu aku waktu dan tempatnya aku persilakan ke Mbak Alvin. Kalau misalkan ada materi yang mau di-share screen, bisa langsung di-share. Saya persilakan. Oke, thank you Kak Amira. Aku langsung share screen aja. Oke, screen aku udah kelihatan? Sudah terlihat. Oke, langsung mulai ya. Selamat pagi semuanya. Jadi kalau kemarin di di apa sih apa itu SEO gitu ya untuk bisnis, dan banyak banget cabang-cabang dari SEO itu, dan mungkin kali ini strateginya dan gimana cara ningkatin leads mungkin dari sisi konten dan bikin konten yang SEO friendly gitu. Untuk SEO Plus hari ini, table of content-nya kurang lebih kayak gini. Ada beberapa poin besar yang akan aku sampaikan. Yang pertama, biar kita aware dulu ya, apa sih pentingnya si SEO dan di sisi bisnis gitu. Kemudian nanti ada juga tipe-tipe konten, dan yang terakhir itu ada 3 tips dari yang mulai kita bikin strateginya. Kemudian artikelnya yang SEO friendly itu yang gimana sih, dan terakhir ada tips mengelola aset artikel di website.
Oke. Memang ke konten aja gitu sih. Meskipun kita tahu kalau SEO itu bukan selalu soal konten. Ya, seperti yang Kak Tia dulu jelasin di SEO class pertama, harus lihat dari websitenya, technical site-nya, dan konten itu juga salah satu faktor terbesar gitu di SEO. Memang bukan selalu soal konten, tapi berikut dari beberapa sumber ya. Aku kutip beberapa sumber yang paling dikenal gitu. Dari yang paling kiri ada dari Databox. Kalau kalian lihat grafiknya, konten di sini itu punya efek yang satu-satunya faktor yang 50 di atas 50% kayak gitu. Tentu sangat berpengaruh untuk bikin sebuah website itu SEO friendly. Nah, kalau lanjut ke konten, ke kutipan yang sebelah kanan, and image down. Itu konteksnya kalau misalkan nih kalian punya website, di homepage itu kan kadang ada yang namanya carousel atau slides. User mikir kalau oh slide ini harus kelihatan bagus dengan gambar, nanti teksnya masukin gambar aja. Nah, sayangnya Google untuk sekarang cukup sulit ngebaca apa konten yang ada di dalam gambar. Dan kalau boleh disaranin, daripada pakai gambar dan teksnya ada dalam gambar itu, sedangkan Google nggak bisa baca itu, kalian bisa pakai background gambar, kemudian teksnya terpisah di depannya gitu. Karena konten teks itu lebih mudah di crawl atau dikenali sama Google, kayak gitu. Terus yang kedua, content is a requirement for ranking for keywords. If you have a little or no content, you cannot expect to rank well for any search terms. Konten itu, kalau sebelumnya ya, dari data grafik yang kiri itu, konten adalah salah satu aspek penting untuk website bisa SEO friendly. Sedangkan di statement yang kedua ini disebutin kalau konten itu salah satu faktor juga untuk Google bisa kasih ranking yang bagus di halaman kamu. Atau konten yang kamu bikin itu nggak sedikit atau bahkan cuma judul doang atau no konten. Yang ketiga, 57% dari eksekutif marketing mereka tuh kalau on page content development itu salah satu taktik atau strategi SEO yang paling efektif. Nah, sumber-sumber kutipan tadi udah aku tulis juga di pojok kiri bawah. Itu nanti kalian bisa search website-website itu. Dan karena kita udah lihat testimoni juga ya dari eksekutif marketing, mereka bilang ini strategi SEO yang paling oke, jadi daripada kita bikin yang baru dan itu belum terbukti, kita lanjutin aja gitu ya untuk taktik kontennya. Oke, kemudian ini ada konten di sisi bisnis. Kalau tadi soal SEO friendly ya, Google tadi lebih mudah baca soal teks. Nah, kalau dari sisi bisnis nih, bayangin aja ketika user lagi pengen tahu cara dari user bakal langsung masuk ke Google, dia typing keywords itu dan cari soal itu. Oke. Seorang user itu masuk ke halaman website kamu, yang pertama pasti dia bakal baca artikel yang kamu bikin kayak gitu. Terus kalau misalkan pinter-pinternya kita di dalam halaman artikel itu tadi, terus dengan adanya promo banner itu tadi, user bisa klik apa sih promo yang ada, atau misalkan produk yang bisa menghilangkan jerawat gitu, pakai toner ini, pakai serum ini, pakai krim ini kayak gitu. Dan kalian tambahin satu button untuk beli di website kamu, itu namanya call to action. Dan kalau misalkan artikel kamu memang bisa menggiring opini user buat beli, that's good. Kemudian dari user yang masuk ke artikel tadi, dia bisa visit. Dari pengalaman aku juga, dari misalkan dia udah baca nih artikel, udah scroll, dia bakal klik logo website yang ada di pojok kiri atas, di mana biasanya
mengarah ke homepage. Nah, kayak gitu. Biasanya user flow-nya juga kayak gitu. Dan dari homepage itu tadi, dia juga bakal explore the website. Dia cari, bukan dia baca artikel yang lain. Bisa jadi kayak gitu juga. Dan dari artikel, user ini juga pasti bakal bertanya-tanya kan, siapa sih website yang berani kasih informasi ini, valid nggak ya? Misalkan tadi soal apa sih kalau misalkan website kamu bahas soal jerawat kan harusnya mungkin website ini website brand yang jualan krim penghilang jerawat kayak gitu. Nggak mungkin yang namanya website alat berat tiba-tiba bahas soal jerawat gitu kan. Dari situlah user bisa tahu brand kamu. Oh, ini ada brand namanya ini gitu. Dia jualan produk kecantikan. Website soal brand kosmetik atau skincare bisa juga ditambahin menu katalog. Jadi nanti kalau misalkan user ini udah ekspor website kamu, ini kayak gitu. Di sini sebenarnya di bawahnya itu memang sengaja nggak dilihatin karena memang banyak banget kemungkinan yang bisa digiring ketika user itu udah visit artikel kamu, dan itu tuh cukup bermanfaat gitu buat bisnis kamu juga, nggak cuman sekedar SEO friendly, tapi dari sebuah artikel itu juga bisa membawa lead. Oke, kita masuk ke tipe-tipe konten. Di sini yang aku highlight ada beberapa gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin konten, pasti ketika kita dengar konten creator di YouTube, konten creator di TikTok, konten creator di Instagram. Tapi yang kita bahas ini karena konteksnya SEO, jadi lebih menekankan di artikel yang product detail sama FAQ. Nah, tiga jenis konten teks ini tuh bisa banget dimanfaatin buat uh, website-website bisnis gitu. Yang pertama, yaitu sesuai yang aku sampaikan tadi ya, user itu bisa klik promo banner yang ada di sini, dan kamu bisa, kalau misalkan di sini ada atau developer mungkin kalau misalkan mau bikin layout halaman artikel bisa bikin kayak gini, karena misalkan nih kita lihat contohnya 12 merek sabun cuci piring terbaik. Selain ngasih informasi rekomendasi sabun cuci piring, merek sabun cuci piring, di sini Tokopedia itu juga kasih informasi ke user yang baca. Di Tokped itu lagi ada promo soal Oh iya, sembako. 15 ya. 11 ya. Oke. Oke, aku lanjut. Ada promo soal sembako gitu, dan ketika scrolling user kan akhirnya tahu nih, oh rekomendasi sabun cuci yang bisa membersihkan minyak atau bau sekaligus gitu ada ini, terus karena tadi dia juga udah lihat promo banner di atas, bisa jadi juga user langsung tertarik untuk beli barang-barang atau sabun cuci piring itu di Tokped kayak gitu. Ini jadi one stop solution gitu ya. Selain kasih informasi, juga ngegiring user biar bisa langsung beli dan tahu promo yang ada di Tokped. Gitu. Kemudian aku masuk ke product detail. Product detail di sini aku ngambil dari contohnya blibli.com. Sebenarnya implementasi produk itu nggak cuma di blibli.com aja, ada di Shopee juga ada, Tokped juga ada. Cuman ini untuk keyword lilin aromaterapi dia cukup oke gitu tampilannya. Kalau lihat dari judul produknya udah konten keyword lilin aromaterapi. Oh, jadi nanti user tahu, oh orang ini jualan lilin aromaterapi dengan aksen bunga kering kayak gitu. Aneh yang bisa lilin ini bisa taruh di mana aja sih gitu, manfaatnya apa, kemudian pilihan aromanya apa aja, dan bahkan dia di sini nyantumin berapa lama bakar untuk satu buah lilin kayak gitu. Ini apa selain SEO friendly, ini tuh bisa kasih gambaran user soal produknya. Kan kalau kita tahu ya, kalau misalkan mau beli online kita nggak bisa nyentuh barang itu, kita nggak bisa lihat barang itu di depan mata, cuman ada testimoni dan gambar. Nah, produk detail ini tuh salah satu pendukung user buat lebih percaya, lebih trust untuk beli produk kamu gitu. Dan sisi lain tadi dia SEO friendly.
Kemudian di yang ketiga itu ada FAQ, frequently asked question. FAQ ini biasanya dipakainya di jasa, tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau misalkan brand atau produk itu mau pakai FAQ section gitu. Isinya FAQ itu biasanya memudahkan user juga lebih paham soal ini tuh apa. Kemudian kalau misalkan user ada pertanyaan itu nggak harus flow untuk transaksinya itu nggak menunggu dulu atau gimana, dia udah bisa membaca jawaban-jawaban yang ada di sini gitu. Dan dari FAQ section ini juga sebenarnya ini bisa dibilang SEO friendly dan bisa targeting keyword kayak gitu. Dan kalau misalkan kita bicara di sisi bisnis, user flow untuk bisa ngarah ke transaksi dengan adanya FAQ itu lebih cepat kayak gitu. Video, infografik, kamu siaran pers dan forum, dan masih ada 91 tipe konten lainnya bisa kalian baca di halaman itu ya. Udah aku cantumin URL-nya, langsung type aja di browser. Gitu. Dan karena kali ini aku bahas soal konten, yang akan aku tekankan ada di artikel and blog dulu, kayak gitu. Oke, tapi sebelum masuk ke gimana cara bikin artikel yang SEO friendly, aku bakal jelasin juga gimana cara yang pertama itu ada jangan lewatkan momentum. Seperti yang kita tahu, ini hamin berapa bulan Ramadan gitu ya, dan antusiasme masyarakat untuk bulan ini tuh sangat besar, apalagi bulan Ramadan itu biasanya banyak pertanyaan-pertanyaan yang user atau masyarakat tuh nggak tahu jawabannya, akhirnya dia research lah di Google kayak gitu. Dan momen itu bisa jadi salah satu strategi yang diambil. Misalkan nih, selain Ramadan ada juga Natal, Valentine, terus Tahun Baru, Boyfriend Day, Hari Ibu, Hari Kemerdekaan RI itu juga bisa dipakai semua. Tapi perlu dipahami juga kalau nggak semua bisnis itu bisa nerapin atau bisa membuat konten sesuai hari-hari ini gitu. Misalkan tadi kamu punya website soal alat berat gitu, produk yang jual alat berat, kan nggak ada relate-nya juga ya sama Valentine. Apa hubungannya Valentine sama alat berat kayak gitu. Jadi sesuaiin aja hari-hari spesial yang ada, kalian bisa riset aja di Google hari peringatan hari-hari besar di Indonesia yang kayak gitu-gitu, atau kayak momen Ramadan ini bisa disiapin. Oh, aku mau bahas soal ini, aku bahas topik misalkan boleh nggak sih berkumpul pakai tetes mata saat bulan Ramadan atau saat puasa yang kayak gitu-gitu. Hubungin lagi topik-topik yang ada sama niche atau jenis bisnis kamu. Kemudian di poin kedua itu aku juga tulis ambil momentum atau tren atau event yang banyak dicari serta diperingati. Kalau misalkan kayak tadi ya, di contohnya itu ada Ramadan, Natal, Tahun Baru, Lebaran, Hari Ibu, itu kan sesuatu yang akan terulang lagi di tahun-tahun selanjutnya gitu. Misalkan sekarang Ramadan, ya artikel Ramadan kamu itu masih bisa dioptimasi di tahun depan kayak gitu. Itu jadi aset buat website kamu, pun itu jadi salah satu website kamu juga kayak gitu, traffic yang bagus. Terus di poin kedua ada kenali bisnis dan pahami user. Pilih topik yang menarik, target user kamu. Misalkan nih kita aku kasih contoh website bisnis sama website soal kecantikan gitu ya, kosmetik kayak gitu. Website bisnis itu lebih cenderung target usernya adalah pekerja kantoran yang mana mereka mencari informasi lebih valid dengan bahasa profesional. Karena konteksnya tadi ya profesionalitas kayak gitu. Sedangkan kalau misalkan kita ngomongin website soal kosmetik, apalagi remaja, itu biasanya pembawaannya atau gaya bahasanya itu bisa lebih santai. Bisa pakai kata-kata nah, sih, loh, ya, kayak gitu-gitu. Dan it's okay, karena memang bisnisnya, target usernya adalah seorang remaja yang lebih suka gaya bahasa kayak gitu. Selain dari gaya bahasa, topik yang dibawa juga harus sesuai. Kalau bisnis mungkin soal tren terkini, kurva, keuangan dan ekonomi lainnya. Sedangkan kalau dari sisi yang kosmetik tadi bisa ngikutin tren, misalkan kayak gaya make up
aktor-aktor yang ada di acara apa gitu, atau rekomendasi serum untuk anak remaja usia 12 tahun gitu. Lebih untuk daily activity itu masih masuk kalau untuk website kosmetik yang sosial media gitu. Gak sedikit brand atau bisnis yang punya sosial media di Instagram, Facebook, TikTok bahkan, dan dia juga punya website. Nah, dengan adanya artikel itu yang udah kamu publish di website bisa jadi aset untuk topik postingan di sosial media. Dan kalau dari beberapa yang aku cek itu biasanya satu artikel bisa jadi 2 atau 3 postingan di sosial media lainnya gitu. Selain memudahkan untuk cari topik, dengan koneksi antara website dan media sosial itu bisa memperkuat channel marketing bisnis kamu. Misalkan kamu udah trending nih di TikTok, udah trending juga di pasti diingat. Terus waktu mereka searching sesuatu di Google, dengan muncul nama domain kamu, oh ini kan nama brandnya udah terkenal di TikTok atau yang aku follow di Instagram gitu. Akhirnya bisa memperkuat channel marketing bisnis itu tadi. Kayak gitu. Oke, yang keempat soal CTA, call to action tambah CTA yang menarik. Ini pinter-pinternya dari kita atau writer ya, kalau misalkan konteksnya user biar bisa atau mau beli dan mau cek produk itu tadi. Misalkan ini contohnya tadi yang merek sabun cuci piring dari Tokopedia tadi, dia nambahin satu button cek varian SOS dishwashing selengkapnya. Jadi user udah baca nih, SOS itu termasuk salah satu yang direkomendasikan dengan ukuran sekian dan harganya sekian, daripada dia harus cari lagi keluar SOS dishwashing itu di Tokopedia gitu. Dan yang nomor 5 itu quality is not about quantity. Meskipun kamu punya banyak aset artikel, tapi kalau misalkan artikel itu tadi nggak berkualitas dan termasuk atau no content itu tadi, ya jangan berharap itu bisa mendapatkan traffic banyak kayak gitu. Jadi daripada kalian publish 5 artikel per hari, ada baiknya untuk publish 1 artikel per hari. Udah berkualitas, udah valid, dan contain apa yang dibutuhkan user, bahkan kamu juga punya poin plus dibandingkan website-website lainnya kayak gitu. Oke. Jadi ini tips bikin artikel yang SEO friendly, kalian bisa screenshot aja. Jadi kalau nanti bikin artikel bisa dicek apa aja sih yang perlu diperhatikan gitu biar artikel itu SEO friendly. Dan mungkin langsung masuk ke poin pertama, ada dipilih keyword yang tepat atau doing keyword research. Keyword research itu kalau diartikan di bahasa Indonesia adalah riset kata kunci gitu ya. Artinya kita cari kata kunci yang tepat atau kita cari sampaikan oleh user. Nah, tools-toolsnya itu yang bisa dipakai di sini aku udah tulis beberapa yang sering banget dipakai. Ada Ahrefs Tools Keyword Generator, ada Ubersuggest, yang ketiga ada Google Keyword Planner, dan kamu kalau misalkan mau nyari jenis-jenis lainnya, kalian bisa langsung search aja di Google Keyword Research Tool. Itu banyak banget pakai secara gratis gitu ya, meskipun limitnya nggak unlimited atau ya pasti nggak bakal maksimal kalau free. Nah, setelah kamu melakukan atau memakai salah satu tools di situ, nanti kan bakal muncul nih berbagai jenis keyword. Misalkan kamu ketik jerawat gitu, ada yang cari produk penghilang jerawat, ada yang cari juga serum pemudar jerawat. Nah, kayak gitu. Dari daftar itu tadi, nggak semua keyword itu bisa kamu pakai. Ada namanya intent of keyword, itu ada 3. Mungkin beberapa sumber itu nyebutnya lebih dari 3, inti yang sama itu ada 3. Yang pertama ada transaksional. Kalau misalkan tadi contohnya serum penghilang jerawat gitu ya kan, berarti user pengen tahu soal
apa aja sih rekomendasi dia mau beli serum penghilang jerawat based on rekomendasinya Google gitu. Kalau dia niatnya udah mau beli, itu namanya transaksional. Biasanya juga selain keyword-keyword general tadi, user itu bakal spesifik nulis kayak contohnya rumah nih, beli rumah, sewa rumah daerah Bogor, jual rumah daerah Semarang. Nah, kayak gitu-gitu itu intinya transaksional. Terus yang kedua ada yang namanya intent informasional, dia cari informasi tutorial, cara misalkan kayak tadi cara menghilangkan jerawat itu kan nasional juga, atau misalkan apa itu SHM, surat hak milik rumah kayak gitu, itu juga konteksnya ke informasional. Cirinya biasanya user Indonesia itu kalau nggak langsung ngetik semua yang dia cari langsung di kopas, pasti akan sebutin singkatannya, misalkan kayak tadi SHM adalah serum, adalah toner, adalah kayak gitu-gitu. Yang ketiga, navigasional. Misalkan kamu pengen login Facebook, tapi kamu nggak tahu website itu URL-nya Facebook login. Nah, kalau navigasional ini tuh bakal direct ke sebuah brand. Jadi nggak bisa yang umum kayak transaksional sama informasional tadi. Kalau misalkan serum Emina, ya udah dia Emina doang gitu yang dituju. Kalau misalkan kita sekarang ngomongin artikel, intens yang paling tepat itu ada di informasional. Karena kita mau ngasih informasi, tapi kita selipin soft selling di dalamnya. Kayak gitu. Nah, gimana sih cara melakukan keyword research? Ini juga udah aku tulis di bawahnya. Kumpulin keyword yang sesuai sama bisnis kamu. Nggak harus banyak-banyak dulu. Nanti kalau udah, pilah-pilah lagi sesuai intent yang aku tadi sebutin. Bisa kamu ini transaksional, oh ini informasional, oh ini navigasional gitu. Terus buat artikel ambil yang informasional aja dan pilih satu topik yang mana yang akan jadi main keyword kamu. Misalkan kayak tadi keywordnya itu mungkin cara menghilangkan jerawat batu, atau cara menghilangkan jerawat yang masih merah, atau cara menghilangkan jerawat secara alami, itu tuh bisa kamu tambahin as a varian keywordnya. Dapat keywordnya, main keyword dan varian keyword, udah kalian bisa bikin artikelnya. Ada notes juga sih, nggak ada batasan kalian mau pakai varian keyword berapa banyak, tapi jangan banyak-banyak juga, jangan dikit-dikit juga gitu. Secukupnya menurut kamu. Kayak gitu. Oke, ini aku kasih contoh namanya, ini dummy aja namanya goodmood.co. Mereka itu perusahaan lilin aromaterapi yang pengen bikin halaman blog untuk engage user atau untuk ngasih tahu user ini kita ada gitu sebagai brand lilin aromaterapi. Of keyword yang akan aku saranin sebagai artikel itu ada manfaat lilin aromaterapi, topiknya atau POV-nya nanti itu manfaat lilin aromaterapi untuk kesehatan keluarga. Varian keywordnya ada yang untuk manfaat lilin aromaterapi untuk anak atau bayi, atau juga saat pandemi. Ini kan lagi zaman-zaman COVID ya. Dan kemarin sempat trending soal humidifier, terus sempat trending juga untuk mancing lilin aromaterapi ini, kayak gitu. Ada juga di topik yang pertama itu bisa masukin kandungan lilin aromaterapi ini apa aja sih gitu. Itu bakal jadi USP kita, poin yang berbeda dari kompetitor lainnya. Terus ada juga topik yang kedua, kita nggak harus bahas soal produk itu aja. Kalau misalkan yang pertama itu kan memang spesifik bahas soal lilin aromaterapi gitu. Yang kedua ini topiknya lebih general banget, tapi masih relate sama, masih sehubungan sama bisnis kamu. Inspirasi kado ulang tahun untuk sahabat yang estetik. Karena lilin aromaterapi itu kayaknya agak di-relate-relatein sama sesuatu yang estetik kayak gitu. Main keywordnya kamu bisa pakai kado ulang tahun untuk sahabat. Varian keywordnya bisa pakai untuk sahabat perempuan, untuk sahabat yang estetik, atau rekomendasi hadiah ulang tahun sahabat kekinian, itu tuh bahkan ada yang cari. Nanti kalian bisa cek demand-nya, atau berapa sih user yang cari keyword rekomendasi hadiah ulang tahun sahabat kekinian itu di salah satu tools yang tadi aku udah mention. Gitu.
Ini contoh penggunaan keywordnya ya, dan topik yang bisa dipakai di sebuah brand. Nah, kalau misalkan udah masuk ke pre-production, langkah pre-productionnya di keyword research, kita masuk ke writingnya, di proses penulisannya. Terus nanti juga ada publishing, konten itu harusnya kayak gimana sih gitu. Oke, lanjut aja mungkin. Nah, sebelum aku kasih guideline-nya harus gimana, ini aku nemu satu contoh yang dapat dari website Google itu sendiri. Website owner ini, pemilik websitenya yang bahas soal fisik ini, dia tanya, kenapa sih kok artikel aku tuh belum ke indeks, artikel aku tuh belum muncul di Google setelah 2-3 minggu publish. Terus halamanku ini juga nggak muncul di halaman pertama, dan nggak mendapatkan klik sama sekali atau nggak mendapatkan traffic sama sekali gitu dari Google. Mungkin kalau di mata beberapa orang ini tuh nggak apa-apa gitu, biasa aja, artikelnya juga nggak ada masalah, dia benar-benar bahas fisik juga gitu, nggak melenceng yang tiba-tiba bahas topik lainnya. Cuman, nah kalau misalkan kita bedah, itu ada 2 poin yang aku highlight di sini, ada yang dia benar, ada yang perlu diperbaiki gitu. Dan ini juga udah dijawab sama orang Google juga, kenapa artikel kamu nggak masuk ke halaman 1 atau nggak mendatangkan traffic sama sekali. Jadi jawabannya yang pertama itu ada di judul. Judulnya dia tuh terlalu containing banyak kata-kata physics di sini. Padahal itu tuh nggak bagus karena termasuk spam di mata Google. Yang kalau misalkan kita bisa saranin ya, apa sih judul yang bagus untuk artikel ini? Pakai aja what is physics, terus dikasih dash gitu, definitionnya apa? Definition, word, bla 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 gitu, nggak harus nyebutin kata-kata fisik bolak-balik kayak gitu. Terus kesalahan yang selanjutnya, kontennya dia itu tuh terlalu little. Ini yang dimaksud little content. Bahkan waktu aku hitung itu dia nggak sampai 150 deh kayaknya. Dan informasi yang disampaikan ini menurut Google, menurut salah satu tim yang kamu sampaikan itu udah terlalu umum dan nggak ada sesuatu baru yang bisa didapat user dari website kamu gitu. Atau katakanlah secara tersirat Google tuh bilang kalau konten kamu ini sedikit kurang berkualitas kayak gitu. Dan meskipun terlihat memang kurang oke gitu ya, tapi ada satu poin yang aku highlight di situ yang warna hijau. Dari website ini tuh dia udah nampilin kapan sih artikel ini publish dan siapa penulisnya. Ini tuh bakal mendukung namanya EAT sebuah user gitu. Intinya adalah EAT buat nambahin trust-nya user, oh yang nulis tuh ini, diperbarui atau ditulisnya tuh kapan, ini update nggak sih artikelnya. Nah, itu tuh penting buat ditambahin di sebuah website atau di sebuah artikel gitu. Nah, setelah melihat contoh yang salah, ini aku kasih contoh yang benar dari salah satu halaman juga, salah satu website, dia udah SEO friendly. Pertama, dari judul dan meta title-nya. Kedua, dia nyantumin soal last modified-nya itu kapan. Bisa jadi last modified itu berbeda sama publish date-nya itu kapan. Gitu. Tapi at least user yang baca tahu, oh ini tuh udah diperbarui tanggal 22 Januari 2022 itu. Berarti kan informasinya udah diupdate lagi. Misalkan ada trending-trending, kalau misalkan kita bahas soal syarat naik pesawat saat pandemi gitu. Antara tahun ini sama tahun kemarin itu kan beda. Nah, itulah pentingnya kenapa website harus tambahin last modified date gitu di halamannya. Biar informasi yang ditangkap user itu juga valid dan update kayak gitu. Yang di bagian usaha rumahan itu di bold dan terus itu jadi salah satu aspek yang mendukung artikel bisa dibilang SEO friendly gitu ya. Yang selanjutnya itu ada H2 dan H3 atau heading structure. Nanti akan aku jelasin juga lengkapnya di next slide. Di sini itu urutan heading structure-nya dia itu udah urut, udah H2 dulu baru H3 gitu ya. Bukan tiba-tiba H3, nggak ada H1-nya tiba-tiba H3, itu kan bisa dibilang kurang urut. Kayak gitu.
Terus, main keywordnya dari artikel ini tuh soal pembahasannya soal usaha rumahan modal 50.000 gitu. Dari URL-nya sendiri tuh udah oke, karena easy to mudah untuk diingat sama user ya, dan memang itu poinnya. Nah, ini lebih ke detailnya tiap poin ya. Misalkan kita bahas soal judul artikel gitu. Judul itu kalau misalkan dibahas di web developer, dia itu merupakan H1. Yang tadi aku bilang soal heading structure. Nah, H1 itu sama dengan judul. Terus kalau kamu bisa buat juga judul itu yang 50.000 aja. Kan di situ udah konten keyword ya, usaha rumahan modal 50.000. Terus kata-kata persuasifnya itu bisa untung besar, atau kamu bisa juga pakai angka berapa poin sih yang kamu tulisin di situ, kayak gitu. Dan sangat disarankan panjang judul tidak lebih dari 60 karakter. Kenapa kayak gitu? Karena kita nggak pengen judul kita itu kepotong gitu kan ya di itu, title-nya aja udah jelas. Ini dari site preview-nya dia udah oke. Kemudian dari Google preview-nya dia nggak kepotong sama sekali. Maksudnya kepotong tuh mungkin kalian kalau pernah buka di Google ada yang titik-titik gitu ya. Dan itu tuh nggak nyampe gitu ke usernya, ini ngomongin apa, kenapa ada titik-titik kayak gitu. Terus juga lebih ke apa yang tampil di halaman website, sedangkan meta title dan meta description itu apa yang tampil di halaman Google. Yang warna ungu ini atau judul ini itu namanya meta title, sedangkan ini namanya meta description. Meta description itu kayak overview aja gitu, isinya artikel ini atau halaman ini gitu. Dan meta title tuh ada baiknya dan lebih simpel juga kalau misalkan disamain sama judul yang tampil di halaman website. Selain itu lebih praktis, itu juga menurut Google itu bagus kayak gitu. Meta description, di sini aku kasih penjelasan dikit, overview yang menarik dari artikel kamu sehingga user bisa mengenal isi artikel dan tertarik membaca lebih dalam. Karena kan kalau misalkan kita cari di Google gitu ya, selain menimbang dari judulnya, aku pribadi itu bakal lihat dalamnya ini soal apa sih dari meta description itu. Dan ternyata apa yang aku alami itu juga dilakukan di user-user lainnya kayak gitu. Kalau misalkan meta title sama meta description ini tadi karakter gitu ya, meta description itu juga bisa diukur berapa sih kapasitas maksimal atau lebih baiknya di angka berapa gitu. Kalau bisa pakai tools buat ngeceknya, toolsnya tuh bisa pakai ini, tools.yamasco/. Jadi kamu tinggal input aja judulnya apa, meta description-nya gimana, nanti di sini juga udah diukur karakternya berapa, terus ada preview-nya juga, jadi kalian tahu kalau ini kepotong nggak sih, ini bakal pas nggak sih, kayak gitu. Atau URL-nya langsung search aja di Google, title and meta description checker, karena juga cukup banyak gitu penyedianya. Oke, itu tadi soal judul. Kita masuk ke keyword density, kepadatan suatu keyword dalam artikel. Beberapa kalian itu yang masih belum paham maksudnya apa, jadi aku kasih contoh yang kurang tepat dulu gitu ya. Kalau kalian baca kata-kata ini atau kalimat ini, paragraf ini, kami menjual kotak cerutu khusus. Kotak cerutu khusus, kami asli buat tantangan. Jika Anda ingin membeli bla bla bla, itu tuh kayak dia mengulangi banyak kata-kata kotak cerutu khusus, cuman buat tekanin kalau aku jualan kotak itu gitu. Dan itu jatuhnya sebagai spamming. Sama case terus ya menurut Google itu spamming dan terlalu berusaha banget biar muncul di halaman 1, dan itu tuh nggak oke. Jadi untuk tipsnya, pastikan kalau keyword yang kamu pakai itu dipakainya di akhir doang gitu.
pakai aja secara alami dan merata, bikin artikel senatural mungkin dengan mention keyword-keyword yang kamu targeting tadi. Terus jangan sampai kamu terlalu boros pakai keyword gitu ya, kayak yang ini udah oke belum ya? Ini masih kedikitan nggak sih? Atau kebanyakan nggak sih aku mention keywordnya? Itu juga bisa pakai tools. Kembali lagi ini buat mempermudah activity kamu. Itu tuh pakai word counter. Terus URL-nya udah aku tulis di sini. Di sini kan aku rekomendasinya 1-2% gitu ya. Itu setiap tools yang kamu pakai, kalau ini pakai yang punya CM Labs, itu di angka sekian, tapi beberapa tools lain di word counter itu punya matriks yang berbeda, jadi mungkin dipakai. Nah, contohnya itu di usaha rumahan model 50.000 tadi. Main keywordnya kan kalimat ini ya, dengan suku katanya ada 5 kata. Ya udah kita cek yang di angka 5, kemudian nanti lihat kalau misalkan dia persentasenya itu di range 1-2%, itu artinya udah bagus. Kalau misalkan masih kurang dari itu, coba usahain biar keyword density persentasenya di sini tuh bisa ya at least di 1 gitu. Kalau misalkan, ternyata aku sampai 2,5, ya udah kurangin aja sampai mendekati angka 2 kayak gitu. Itu kalau dari sisi keyword density. Kapan sih kita bisa keyword density ini? Saranku adalah kalian tulis dulu semua artikelnya. Ini exclude dari judul H1 ya. H2 masuk juga, tapi kalau udah selesai semua, kopas, nanti taruh di word counter ini. Terus cari aja, kamu pakai main keyword dengan berapa suku kata. Kalau 2 ya, cek aja yang nomor 2, kalau 3 yang nomor 3, dan seterusnya. Kayak gitu. Kemudian, di sini selain dari teks, ada juga ALT image. Kalau kita tadi throwback dikit gitu ya, aku sempat bilang Google itu nggak bisa baca apa teks yang, tapi ada namanya tag ALT. Dia itu kita mendeskripsikan apa yang dilakukan objek di dalam gambar gitu. Misalkan nih contoh yang benar itu di ALT ini, di poinnya ALT, wanita memasarkan produk usaha rumahannya, emang ada wanita, terus dia kayak menunjukkan ini produknya kayak gitu. Dari sini Google jadi tahu, oh ini tuh gambar seorang wanita yang lagi memasarkan produk gitu. Dia relate sama artikel yang dibahas soal usaha modal 50.000 gitu. Jadi ini bisa buat mendukung artikel kamu termasuk SEO friendly atau enggak. Gitu. Dan oh ya, selain ALT, di sini aku juga nge-bold bagian source-nya. Ini tuh lebih ke nama file gambar itu. Jadi kalau misalkan ya nggak sedikit gitu orang yang nge-save gambar dengan kode-kode nggak jelas atau ini gambar kayak gitu doang. Nah, lebih baik biar lebih optimal juga kalau gambar file gambar kamu itu di save-nya sesuai nama main keyword-nya. Misalkan kayak gini, usaha rumahan modal 50.000 .web ini formatnya ya, atau kalian juga bisa pakai JPEG atau PNG dan lain-lainnya gitu. Jangan yang cuma ini gambar doang, biar bisa Google tuh biar bisa lebih paham soal apa sih ini gambarnya kayak gitu, dan mendukung biar SEO friendly dan mudah untuk ditempatkan di halaman pertama Google gitu. Nah, aku quick aja. Ini soal isi konten informatif dan valid. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, ada nggak sih minimal panjang kata yang harus sekian gitu, atau biar SEO friendly harus banyak, harus panjang gitu. Sebenarnya Google secara official dia berkata kalau nggak ada patokan panjang kata yang dengan panjang kata sekian kamu bakal bisa masuk ke halaman 1 gitu, itu nggak ada. Tapi dari Google itu akan menampilkan artikel-artikel yang menurut dia itu informatif. Jadi terus aku harus gimana? Ya udah jadi user, misalkan kayak cara menghilangkan jerawat. Aku sebagai user yang pengen cari tahu informasi itu tuh pengen tahu soal apa aja sih. Mungkin penyebab jerawat yang nggak hilang-hilang itu apa aja gitu. Atau
berapa lama sih seharusnya jerawat itu bisa hilang, atau bekas jerawat itu bisa hilang itu harusnya berapa lama. Terus produknya yang bisa mempercepat proses hilangnya jerawat itu produk apa. Bahkan kamu bisa nyelipin kayak kamu bisa beli di sini loh kayak gitu. Atau kandungan skincare apa yang bisa mempercepat hilangnya bekas jerawat, itu tuh bisa kamu tambahin. At least kamu bisa tahu, oh user yang pengen tahu informasi soal ini berarti dia butuh informasi ini gitu. Jadi ya jadi user aja kamu. Tuh. Kemudian ada format heading tag, heading structure yang tadi aku mention. Kalau judul itu tadi kan sudah jadi H1 ya. Nah, kalau misalkan di buku itu biasanya ada bab, ada subbab lagi. Nah, bab itu dia masuk ke H2, bab besar itu masuk ke 2, sedangkan subbab yang ada di dalam bab besar tadi itu masuk ke H3. Ini itu termasuk poin yang bikin artikel SEO friendly, juga lebih bagus untuk experience usernya kayak gitu sih. User lebih nyaman bacanya gimana, kemudian poin-poin itu jelas apa yang kamu mau sampaikan kayak gitu. Nah, ini biasanya aku terapin kalau misalkan bikin artikel di Google Docs. Jadi nanti cari bagian ini aja, normal text. Terus kamu bisa pilih tuh H1, H2, H3, H4, dia bakal muncul kayak gini. Ya udah, kamu bisa langsung implement aja di Docs biar langsung auto set kayak gitu. Nantinya kalau misalkan udah dipublish di halaman websitenya, ini aku tampilin source code-nya, karena Google itu kan baca source code ya, back-end-nya sebuah website gitu. Nah, itu nanti bakal tulisannya kayak gini, H2-nya apa, H3-nya apa. Ini baru konteks tulisan yang ada di sini, penjelasan teks biasanya ada di P itu. Gitu. Jadi perlu diperhatiin juga untuk heading structure-nya. Nah, ini masuk ke poin-poin yang sudah mau mendekati terakhir ya. Aku quick aja. Just in case you miss it, sebenarnya setelah kita publish artikel, nggak bisa kamu langsung andalin cara melihat kayak gini. Kalau misalkan nih, di title kamu, judul kamu itu tulisannya cara download video TikTok terbaru 2019 paling mudah. Tapi ini tampilan Google-nya gitu ya. Di Google-nya tuh nampilin kalau ini tuh artikel tanggal 3 Maret 2022. Di meta description kamu, karena kamu nge-publish-nya mungkin di tahun 2019, tapi kamu optimasi di sisi meta description-nya 2021, ini kan jadi nggak jelas ya. Yang atas tulisannya 2019, Google nampilin tanggalnya 2022, tapi meta description kamu 2021, jadi kan bingung, ini sebenarnya valid nggak sih kayak gitu. Jadi pastiin kalau kamu optimasi poin-poin yang tadi aku sebutin, meta title, judul, heading structure, dan lain-lain itu tuh yang perlu-perlu aja dan dilakukan secara tepat. Kalau misalkan kamu perbaruinnya di 2022, jangan lupa di-update meta title sama meta description-nya, kayak gitu. Dan kamu juga perlu ngemantau terus naik turunnya ranking artikel. Misalkan hari ini kamu publish, terus beberapa waktu selanjutnya kamu lihat, oh punya aku ada di halaman 3 di ranking 31 gitu. Aku nggak menjamin dia bakal di situ terus, tapi kalau untuk maintain itu, kamu bisa pakai tools lain buat nge-track, namanya SERP Tracker. Bisa langsung kunjungin aja websitenya SEO Lab School. Di situ nanti kamu bisa masukin artikel aku kemarin soal manfaat lilin aromaterapi, gitu doang gitu ya, manfaat lilin aromaterapi. Oh, nanti kalau ketika kamu input dan kamu track, ternyata di hari ini dia di nomor 31, besok di nomor 26, besoknya lagi di nomor 29, dan lain-lainnya. Kalau misalkan dia masih stagnan di angka itu aja, kamu bisa optimasi lagi biar naik ke halaman 2. Kayak gitu sih. Penting loh ya kalau untuk nge-track ranking, jadi kamu bisa tahu halaman mana sih yang udah optimal, halaman mana yang belum. Kayak gitu. Nah, itu aja sih presentasi aku tadi. Saran aku yang sekarang adalah, ya kalau bisa kita mulai sekarang bikin artikelnya, dan SEO friendly, karena udah banyak orang yang aware soal pentingnya blog di sebuah website. Oke, itu aja kalau dari aku. Thank you.
Oke, thank you Mbak Alvin untuk materinya tentang SEO strategi di konten strategi maksud aku. Kebetulan sekali kalau aku lihat di chat roomnya teman-teman udah banyak banget yang mulai saling memberikan pertanyaan. Dan tadi ada salah satu yang bertanya nih kira-kira nanti materinya akan di-share apa enggak ke peserta. Nantinya untuk materinya akan kita share ya, Mbak Alvin ya. Jadi teman-teman nanti bisa bisa baca lagi untuk materi yang sudah disampaikan sama Mbak Alvin biar lebih matang lagi sambil dengerin siaran ulangnya. Barangkali tadi sempat ada yang tertinggal. Nah, sembari kita menunggu teman-teman yang lain untuk memberikan pertanyaan, mungkin Mbak Alvin bisa sambil istirahat dulu, minum dulu karena dari 40 menit tadi ngomong terus. Aku mau dong teman-teman buat isi feedback poll terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan materinya tadi sampai 40 menit yang tadi itu gimana sih udah sesuai ekspektasi kalian dan kira-kira kalau misalkan ada masukan ataupun saran terkait materi yang akan datang di bulan-bulan selanjutnya langsung aja isi di feedback poll-nya. Aku tunggu sampai jam 10.50 baru kita mulai tanya jawab. Seperti itu. Hmm. Oke, sudah hampir setengahnya yang mengisi. Oke, ada lagi yang mau ngisi feedback poll-nya? Sudah hampir 70%. Oke, kayaknya cukup segini dulu ya. Oke. Mulai ke sesi pertanyaannya ya Mbak Alvin ya. Untuk share screen-nya, kalau misalkan dimatikan terlebih dahulu, biar kita bisa lihat Mbak Alvin lebih dahulu. Terima kasih Mbak Alvin. Oke, kita mungkin mulai ke pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya hampir-hampir sama sih Mbak Alvin. Jadi mungkin bisa kita jawabnya. Ini ada pertanyaan dari Pak Pena dan Pak Ahmad. Jadi keduanya menanyakan terkait plugin di SEO yang istilahnya SEO itu sendiri untuk kinerja di hosting dan yang Pak Ahmad menanyakan seputar tools SEO yang bagus untuk pemula dan pastinya tambahan gratisnya di belakang. Kira-kira Mbak Alvin tahu nggak Mbak apa tools dan plugin yang cocok? Sebenarnya plugin yang bisa dipilih, apalagi kalau misalkan website itu pakai WordPress gitu, karena kalau kita ngomongin CMS atau web builder itu ini masing-masing, tapi yang paling terkenal itu ada di US SEO, kayaknya itu udah paling umum banget. Ada all-in-one SEO juga, itu bisa disesuaikan sih sama websitenya. Dua itu gratis sih gitu. All in one SEO ya Mbak ya untuk Sama US SEO. US gimana Mbak? UA US SEO. US SEO. Oke, jadi semoga menjawab ya Pak Pena dan Pak Ahmad. Jadi ada beberapa plugin dan tools yang mungkin bisa mempengaruhi gratis. Kalau misalkan pakai WordPress, tentu pilihannya sebenarnya juga banyak ya Mbak ya. Nah tadi Mbak Alvin sempat mention ada all-in-one SEO dan juga ada Yoast SEO atau tulisan ST. Mungkin bisa dicoba googling nanti
Semoga menjawab Pak Pena dan Pak Ahmad. Kita langsung next ke pertanyaan selanjutnya. Pokoknya untuk pertanyaannya ini dari Kak Daniel Abdianto Herman. Kak Alvin izin bertanya. Saat ini dari Kak Daniel ini kerja di freelance di NGO dan ada buat keyword sewa printer. Dulu dengan keyword tersebut, artikel web saya berada di halaman dan ranking 1 Google. Namun sekarang untuk keyword tersebut uh, tetap ada di, namun tidak ranking 1. Oh, berarti rankingnya turun ya. Apakah yang mempengaruhi posisi di halaman pertama untuk urutan 1 di Google itu, Kak? Boleh dikasih saran atau tidak, apakah backlink mempengaruhi atau semua memang bermain di artikel pilar atau konten? Oke, aku langsung jawab mungkin ya Kak. Uh, banget hal yang bisa dipertimbangkan gitu ya. Misalkan kayak dulu aku nomor 1, tapi sekarang tiba-tiba turun di halaman 2 gitu. Mungkin contoh-contoh aspek yang perlu diperhatikan gitu. Atau mungkin sewa printer itu kan kalau aku lihat kontennya itu intennya dia itu sebagai orang yang mau nyewa, yang tadi aku sebut mention soal transaksional keyword. Mungkin aja dari artikel yang Kak Daniel tadi tulis itu oke, menjawab, tapi orang-orang yang cari ini tuh pengen tahu website yang langsung nampilin halaman produknya kayak gitu, instead dia nampilin artikel. Terus kalau misalkan soal backlink, kita kayaknya udah cukup tahu ya, backlink itu memang terkadang bisa jadi gambling. Kalau misalkan dari aku pribadi, aku jarang banget pakai backlink. Jadi saranku mungkin lihat lagi deh, apakah Google itu sekarang nampilin halaman-halaman produk atau masih mungkin artikel masuk ke intentnya yang dipahamin Google kayak gitu sih. Coba optimasi langsung aja. Oh gitu. Jadi mungkin karena sebenarnya dari posisinya dari posisi di halamannya halaman 1, cuman mungkin untuk meningkatkan bisa dicoba optimasi gitu ya Mbak Alvin ya. Oke, mungkin solusi itu mungkin bisa dicoba terlebih dahulu ya dari Kak. Kita langsung lanjut ke Kak Alfi. Di Kak Alfi ini pertanyaannya, apakah penempatan keywords itu ada ketentuan yang semisal harus ada di paragraf pertama? Begitu Kak. Makasih. Oke. Penempatan keyword itu mungkin Google nggak secara official bilang harus ada di bagian ini. Lebih disarankan kalau misalkan alami aja gitu ya. Di intro kamu ada, di isi konten juga ada, di akhir itu juga ada. Dan nggak harus, misalkan paragraf itu kamu masukin 3 kali mention keyword, itu kan juga nggak bagus. Karena nanti bacanya bolak-balik, baru 1 paragraf udah banyak banget keyword yang di mention. Jadi secara alami gitu sih, disebarin aja 1 artikel. Karena Gitu. dulu mungkin ini sih Mbak Alvin, entah ya mungkin karena sebenarnya saya sendiri juga kalau misalkan di SEO, dulu ada yang sempat bilang kalau misalkan repeated keyword itu bisa bikin artikel kita naik, tapi malah sebenarnya itu bikin spam gitu ya kalau misalkan datang terlalu. Iya, kalau misalkan terlalu banyak spam itu tadi sih. Okay. Takutnya malah nggak muncul di Google, dianggap spam. Oke, jadi itu ya Kak Alfi ya, mungkin kita bisa coba untuk keywordnya ini bisa diaplikasikan secara alami saja seperti itu. Semoga menjawab untuk pertanyaan dari Kak Alfi. Kita lanjut ke pertanyaan dari Kak Rea. Dapat informasi kalau pengaturan meta description sudah nggak terlalu relevan lagi untuk optimasi SEO. Karena katanya Google sudah lebih baik dalam crawling. Menurut Mbak Alfi, Oke, sebenarnya meta description itu masih dicek sama Google ya. Cuman beberapa case memang Google punya, ini kayaknya lebih tepat pakai meta description ini gitu. Tapi mereka tuh lebih menyarankan kamu pakai meta description yang memang sesuai, yang ancient keyword, terus yang nggak melebih-lebihkan artikel. Dan kalau misalkan dari Google sendiri yang aku tadi mention, dia bisa set sendiri tuh kayak kecil banget kemungkinan gitu, dan sih kayak kita mengurangi hal tersebut kayak gitu. Jadi better meta description-nya juga tetap kamu perhatiin kayak gitu sih. Oke, bener-bener dilupain gitu ya Mbak Alfi. Betul. Siap.
Nah, ada beberapa pertanyaan sebenarnya ini juga masih pertanyaannya sempat ditanyain di episode pertama sih, tapi mungkin di repeat lagi penjelasannya sama Mbak Alvin. Mungkin kita bisa mulai ke Kak Septiana. Selamat pagi Kak Alvin. Sebelumnya terima kasih untuk materi. Saya pernah menulis artikel untuk mitra dengan ketentuan berupa review produk mereka. Saya selalu bingung untuk membuat artikel seperti itu karena 3 intensi masuk semua. Jika demikian, bagaimana cara menentukan intensi dari artikel tersebut? Dan pada kasus tersebut, apakah sebaiknya harus selalu menggunakan soft selling? Kalau misalkan kamu menulis artikel untuk mitra, berarti kan ini soal kolaborasi sama bisnis. Kamu diminta untuk review dan pakai keyword dengan intent 3 tadi, nggak apa-apa, cuman akan honest review gitu. Dan nanti di akhir kalau misalkan kamu bisa bilang, produk ini tuh aku beli di sini, kayak gitu. Memang niatnya untuk edukasi, instead kamu bilang ini untuk iklan, jatuhnya kayak gitu sih. Pakai yang nggak apa-apa, tulis aja, cuman iklankan secara alami dan bayangkan kamu sebagai user, biar iklan maksa banget. Oke, jadi kayak kita mungkin bahasa yang mudahnya mungkin kita kayak cerita ke orang lain gitu ya. Kalau misalkan dikasih pertanyaan, kalian kasih gitu. Jadi dapatnya honest review ya waktu kita mau baca si artikel itu. Nah, kayak gitu ya Kak Septi, semoga untuk freelance-nya artikelnya semakin mudah ketika membuat artikel. Kayaknya teman-teman banyak banget antusias untuk menjawab dan ternyata pertanyaan banyak juga, dan semoga Mbak Alvin bisa menjawabnya lebih, atau mungkin ini nanti kita sampai jam 11 kita akan batasin pertanyaan. Kita mungkin lanjut ke pertanyaan Kak Ahmad. Kak Ahmad ini bertanya tentang ya, untuk strategi di artikel SEO friendly dengan topik artikel yang tidak ada masa trending. Oke, mungkin maksudnya itu ada nggak strategi untuk artikel yang dia ini bukan yang apa ya, misalnya momentumnya evergreen content gitu ya. Kalau misalkan boleh saran aja, jadi aku pribadi biasanya kalau website news itu kan dia lebih gampang dimasukin Google ke halaman 1 gitu. Jadi kalau kamu bahas soal penyakit, ya nggak apa-apa, ditulis aja. Cuman tadi yang saran aku, tambahin last modified, biar user itu tahu ini kapan informasinya diperbarui. Terus juga referensi, kayak gitu. Nanti kalau misalkan one day ternyata soal kesehatan ini ada update, ya update lagi aja. Perlu di-maintain lagi, karena kita nggak mau user itu salah tangkap informasi gitu kan dari halaman website kita. Jadi sebenarnya kalau tadi kan sempat sering dijelasin juga sama Mbak Alvin kalau harus selalu untuk mereview lagi konten-konten yang sebelumnya sudah kita buat. Berarti kalau bisa aku bilang harusnya kita punya daftar dari konten-konten yang kita buat gitu ya, Mbak ya. Yeah. Jadi kalau dari aku lebih milih duplikat juga kan. Misalkan hari ini udah bahas soal Omicron gitu. Ya jangan sampai kita bahas itu lagi ke depannya, karena itu nggak bagus di sisi SEO. Oke, berarti memang itu catatan yang paling penting ya, dokumentasi untuk setiap konten yang pernah kita buat untuk tetap bisa memaintain dari konten tersebut. Nah, oke, ini nanti ada, kita ambil 2 pertanyaan lagi ya, Mbak Alvin. Mungkin bisa langsung dipilih aja dari Mbak Alvin sendiri mau menjawab pertanyaan dari teman-teman yang mana. Ini ada dari Kak Sabrina, Kak Diah. Lalu ada 2 pertanyaan terakhir dari Kak Afwan dan Safira. Bisa dipilih 2 pertanyaan terakhir. Kebetulan panjang-panjang juga pertanyaannya. Bentar deh. Aku mungkin jawab yang dari Kak Dia sih, with dia kali ya. Ini beberapa poin itu. Yang ada 4 poin. Bagaimana cara menemukan konten duplikat, cirinya seperti apa, dan cara fixnya. Kalau konten duplikat tuh, kamu masukin aja keywordnya di Google 2 website kamu. Nanti kamu udah lihat, kamu bisa lihat di situ kamu udah pernah bikin konten soal itu atau enggak. Itu cara tahu konten termasuk duplikat atau enggak gitu sih.
Terus yang kedua, gimana cara menghindari over-optimasi. Apakah over-optimasi itu termasuk seringnya optimasi on page? Misalkan satu artikel bisa dioptimasi sampai 3 kali sehari atau setiap hari. Biarkan Google membaca artikel kamu, biarin dulu aja. Jangan sampai yang sekarang publish langsung, kalau besok belum muncul di Google langsung dioptimasi lagi, itu nggak bagus sih. Mungkin maintain-nya itu tadi 2-3 minggu ke depan, kamu lihat lagi ada perkembangan nggak, artikel kamu di indeks nggak, ranking kamu gimana, kayak gitu. 2-3 minggu sekali aja itu udah cukup sebenarnya. Yang ketiga, untuk anchor text, apakah penempatan internal link exact atau sama persis keywordnya ke anchor text akan dianggap over? Beberapa orang menganggap itu enggak. Jadi itu kembali ke kamu gitu sih. Kalau mau eksperimen silahkan. Misalkan di artikel ini kamu pakai exact keyword untuk artikel lain, terus kamu di artikel lain kamu nyoba berbeda, biar kamu bisa tahu hasilnya itu nanti gimana gitu. Jadi saranku eksperimen aja kayak gitu. Yang keempat, yang terakhir, apa setiap update atau optimasi harus wajib update tanggal? Karena itu tadi ya, kalau misalkan memang perlu dioptimasi 2-3 minggu selanjutnya, dan artikel yang kamu bikin itu main keywordnya misalkan kayak syarat naik pesawat, itu kan user perlu tahu itu diupdate-nya kapan. Jadi better diupdate aja, kondisional aja sih sebenarnya. Gitu. Itu sih yang paling lengkap kayak pertanyaannya. Oke. Untuk pertanyaan dari Kak semoga menjawab ya. Nah, mungkin terakhir Mbak Alvin untuk pertanyaannya antara Kak Afan atau Kak Safira. Aku baru lihat. Buat konten aku mungkin lebih ke Kak Afan kali ya aku jawabnya. Kalau website baru bagaimana ya Kak tips triknya supaya bisa bersaing dalam SEO ranking Google? Tawakal aja sih, bikin artikel setiap hari, biar Google itu tahu kalau website kamu aktif. Tapi jangan yang itu tadi ya, kalau misalkan kamu bikin satu hari satu, itu masih oke. Nggak yang 5 hari langsung, satu hari langsung 5 artikel gitu, itu kan jatuhnya kelihatan banget kamu mau menarik perhatian Google buat datang. Jadi konsistensi, terus bikin artikelnya yang oke, yang berkualitas, tetap perhatiin SEO on page lainnya juga gitu. Oke, jadi quality ini nggak sama ya sama quantity ya Mbak Alvin. Betul. Oke, dan itu tadi sesi pertanyaannya karena banyak sekali yang bertanya. Setiap kali SEO class bareng CM Labs ini teman-teman selalu antusias sekali untuk menanyakan berbagai macam pertanyaan terkait SEO. Nah, karena tadi di awal aku sudah menjanjikan kalau untuk pemberi pertanyaan akan ada 2 orang yang mendapat e-money. Nah, seperti biasa, Mbak Alvin, aku beri kesempatan untuk memilih 2 orang yang mendapat e-money dari pertanyaan terbaik. Mungkin satu orang, beberapa orang Kak? Sorry. 2 orang. Dari Kak Daniel, tadi Daniel Abdianto Herman, sama dari Kak Septiana Nur Malinda. Septiana ya. Oke. Selamat untuk Kak Daniel dan Kak Septiana. Detailnya bisa langsung konfirmasi ke Instagram Jagoan Hosting untuk dibantu proses pemberian e-money-nya. Oke, seperti itu. Ternyata 1 jam nggak kerasa ya, sekarang udah belajar banyak banget bareng Mbak Alvin tentang gimana caranya kita bisa nge-upskill bisnis kita menggunakan strategi dari konten SEO itu sendiri. Nah, karena udah jam 11 dan sudah waktunya kita masuk di akhir untuk Mbak Alvin karena sudah memberikan penjelasan ke teman-teman semuanya. Dan untuk teman-teman yang ada kebutuhan terkait SEO, kemudian content writer, bisa langsung kontak ke CM Labs ya Mbak ya? Betul-betul, langsung kunjungin website-nya. Kunjungi di website dari cmlabs.co, karena di sana akan ada berbagai macam informasi yang sudah tersaji di website dari CM Labs itu sendiri. Nah, mungkin teman-teman, aku makasih banyak juga karena sudah meluangkan waktu untuk mengikuti SEO Class kali ini. Makasih banyak Mbak Alvin, dan pastinya untuk teman-teman, kalau misalkan mau dapetin informasi terkait webinar di bulan-bulan selanjutnya, langsung aja pantau di sosial media kita. Oke, kalau gitu terima kasih banyak semuanya. Selamat siang juga Mbak Alvin, dan sampai jumpa di sesi-sesi selanjutnya. Siang. Recording